Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Kelas 11 Ikhwan, ya, angkatan 11 juga. Di kali ini, Ustadz akan menjelaskan terkait dengan drama. Ini merupakan kompetensi dasar terakhir atau KD terakhir, atau juga bisa disebut sebagai bab terakhir untuk kelas 11 ini, ya, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, mungkin beberapa udah dijelaskan oleh Ustadz Tauhid lewat mata pelajaran seni budaya, namun kita akan lebih ke detail-detailnya lagi atau teori-teorinya lagi yang akan nanti masuk ke soal-soal penelitian akhir tahun. Dan Ustaz juga akan jelasin di akhir kenapa sih kita perlu belajar drama gitu, bukan untuk kita jadi hidupnya drama terus peres dan segala macam, tapi nanti akan Ustaz jelaskan di belakang kenapa sih kita harus belajar drama. Baik, yang pertama kita akan mulai dari struktur drama, teman-teman sekalian. Struktur drama ini ada tiga. Yang pertama adalah prolog atau adegan pembukaan. Pro berarti kan di awal ya. Ini adegan pembukaan menjelaskan biasanya tentang awal, biasanya menjelaskan tokoh, kemudian settingnya seperti apa, setting waktunya. Misalkan kita lihat dari percakapannya itu, bahasanya itu bisa menjelaskan atau adegannya itu bisa menjelaskan itu terjadinya tuh settingnya tuh di tahun berapa gitu. Ini namanya prolog, adegan pembukaan. Kemudian setelah prolog, teman-teman sekalian, ini adalah dialog atau percakapan. Sudah mulai masuk ke tahap konflik dan juga permasalahan, ini sudah ke dialog. Kemudian di akhir adalah epilog, adegan akhir atau penutup, menjelaskan ending. Kemudian juga kadang pesan-pesan juga masuk di epilog ini ya. Kemudian yang berikutnya, setelah struktur drama ya, struktur drama tadi ada tiga: prolog, dialog, dan juga epilog. Cara menghafalkannya supaya gampang: pra, ini kan berarti di awal ya. Kemudian dialog, kemudian epilog berarti ending di akhir. Makanya cara menghafalnya adalah prolog, dialog di tengah, dan juga epilog itu ending gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ciri-ciri drama, teman-teman sekalian. Nah, ciri-ciri drama itu ada beberapa. Yang pertama, drama itu harus ada konflik, harus ada masalahnya. Kemudian yang kedua, harus ada aksi. Yang ketiga, harus dimainkan atau dilakonkan. Ya, kalau tidak dimainkan berarti cuma sekedar jadi naskah gitu ya. Kemudian yang keempat, tempo masa kurang dari 3 jam. Jadi drama itu bisa dikatakan itu masih drama kalau durasinya adalah kurang dari 3 jam. Makanya kalau ada naskah drama berlebih sampai lebih dari 3 jam biasanya diedit atau disunting. Kemudian yang kelima, tidak ada ulangan dalam satu waktu gitu ya. Jadi ya cuman dimainkan saat itu aja gitu. Ya, jadi ciri-ciri drama ada 5, teman-teman sekalian. Harus ada konflik atau masalah, harus ada aksi, harus ada tindakannya, gerakannya. Kemudian yang ketiga, harus dilakonkan, harus diperankan, bukan sekedar naskah saja. Kemudian yang keempat, masa atau waktunya kurang dari 3 jam. Dan yang kelima, tidak ada pengulangan dalam satu masa. Berikutnya kita beralih ke tokoh, teman-teman sekalian. Nah, tokoh ini adalah orang-orang yang berperan di dalam drama, itu pemainnya atau pemerannya ya. Ada beberapa penggolongan tokoh. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya. Seperti teman-teman sekalian tahu, mungkin ada tokoh protagonis sama antagonis. Ini yang paling populer, teman-teman pasti udah tahu ya. Protagonis itu adalah tokoh utama yang mendukung cerita. Tokoh utama yang mendukung cerita. Ya, kalau tokoh antagonis itu tokoh yang menentang cerita. Itu ya. Jadi definisinya bukan protagonis itu yang baik, antagonis yang buruk, tapi protagonis itu yang jadi tokoh tokoh utamanya yang mendukung cerita. Jadi kalau misalkan judulnya adalah ya memang tokoh antagonis, berarti tokoh jahat gitu ya, berarti protagonisnya yang jahat itu gitu. Jadi pokoknya yang mendukung cerita itu adalah tokoh protagonis, sementara yang menentang cerita atau menjadi lawan dari tokoh protagonis itu adalah tokoh antagonis. Itu anti berarti yang menentang cerita. Kemudian yang ketiga yang mungkin teman-teman belum, ada beberapa yang belum tahu, adalah tokoh tritagonis. Ini tokoh pembantu, bukan pembantu dalam artian secara letterlock pembantu atau asisten rumah tangga ya, tapi pembantu adalah tokoh pendukung ya. Ini pendukung baik protagonis maupun antagonis. Oke, jadi tokoh tritagonis tuh kalau misalkan kita lihat film gitu, tokoh utama kan biasanya ada temen ya, ada temen segeng atau temen curhatnya. Nah, itu namanya tokoh tritagonis. Gampangnya gitu teman-teman sekalian ya. Yang berikutnya adalah tokoh, pembagian tokoh berdasarkan perannya. Kalau tadi berdasarkan sifatnya ya. Berdasarkan perannya ini terbagi dalam 3. Yang pertama tokoh sentral, kemudian tokoh utama, dan juga tokoh pembantu.
Ya, tokoh sentral ini adalah tokoh yang paling menentukan dalam drama. Ya, tokoh sentral adalah penyebab dari terjadinya konflik. Jadi tokoh sentral itu tokoh kuncinya. Ya, tokoh kuncinya. Bedanya sama tokoh utama apa? Kalau tokoh utama ini adalah tokoh pendukung ataupun penentang tokoh sentral, bisa juga sebagai perantara dari tokoh sentral. Dalam hal ini ialah tokoh tritagonis gitu ya. Jadi tokoh sentral tuh yang utamanya utama. Kalau tokoh utama itu pendukungnya sentral gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tokoh pembantu, yakni tokoh-tokoh yang memegang peran sebagai pelengkap atau tambahan dalam rangkaian cerita. Kalau di film kita sebutnya adalah dengan cameo. Karena kan kita bisa ngeliat ya, dalam sebuah film itu tiba-tiba ada artis atau aktor terkenal cuman jadi waiters nganterin minum kemudian udah, atau sekedar papasan nabrak pemerannya terus udah. Nah, itu namanya tokoh pembantu atau sekedar cameo gitu ya. Nah, ini mungkin juga yang berikutnya ini terkait dengan perwatakan atau penokohan. Ini akan beberapa biasanya keluar di soal-soal teman-teman sekalian. Nah, perwatakan atau penokohan ini merupakan penggambaran sifat seorang tokoh yang disajikan dalam suatu cerita. Ini macam-macam. Jadi bisa digambarkan lewat dialog, lewat ekspresi atau tingkah laku sang tokoh. Ya. Kemudian ada beberapa cara penggambaran perwatakan atau keadaan perwatakan tokoh itu seperti apa. Yang pertama, keadaan fisiknya. Ini biasanya diilustrasikan melalui umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, kemudian ada kelainan atau ada cacat, mohon maaf, atau mungkin juga ciri khas yang menonjol. Raut muka biasanya kalau misalkan orang tua kan ada keriputnya, kemudian rambutnya udah agak botak segala macam. Kemudian kalau mau menggambarkan suku bangsa ya misalkan dari Afrika ya hitam segala macam gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah keadaan psikis seorang tokoh. Ini melingkupi watak, kemudian kegemaran, biasanya gimana karakternya ya secara psikis gitu. Ada yang temperamen, tokoh digambarkan temperamen, kemudian penyabar, terbuli segala macam, itu keadaan psikisnya. Nah, yang terakhir adalah keadaan sosiologis. Ini yang berhubungan sama orang lain. Misalkan jabatan, pekerjaan, kelas sosial, agama. Nah, itu keadaan sosiologis. Jadi perwatakan itu ada tiga, keadaan fisik, keadaan psikis, sama keadaan sosiologis. Dan digambarkannya bisa macam-macam, bisa lewat dialog, ekspresi, tingkah laku, kadang juga respon dari tokoh yang lainnya. Berikutnya terkait dengan setting atau latar, teman-teman sekalian, ini mungkin sama juga seperti cerpen, novel gitu ya. Setting ada tiga, setting tempat, setting waktu, sama setting suasana. Tempat ini jelas ya, terjadinya di mana. Kemudian setting waktu, ya zamannya, periodenya tuh kapan, kemudian apakah sore atau mungkin juga zaman perjuangan, zaman kolonial Belanda, dan yang terakhir adalah setting suasana. Suasananya seperti apa? Itu biasanya didukungnya lewat tata suara atau mungkin tata lampu. Kalau misalkan misalkan suasananya lagi marah, itu warnanya lampunya apa gitu, warna merah dan segala macam. Mungkin satu ayat udah lebih hafal ya menjelaskan tentang setting suasana seperti apa penggambarannya. Nah, berlanjut ke konflik teman-teman sekalian. Jadi konflik itu ada konflik eksternal sama konflik internal. Kalau konflik eksternal itu konflik yang terjadi antar tokoh dengan sesuatu yang berada di luar dirinya. Maksudnya adalah tokoh antar tokoh itu, tokoh satu dengan tokoh yang lainnya, tokoh A sama tokoh B. Nah, sementara konflik internal itu adalah konflik yang terjadi antara tokoh dengan dirinya sendiri. Karena kan ada misalkan pergulatan batin dengan dirinya sendiri, memutuskan sesuatu, kemudian mengambil satu tindakan. Nah, ini biasanya disebut dengan konflik internal. Yang terakhir adalah tahapan drama. Ya, tahapan drama ada beberapa tahapan drama. Yang pertama adalah penelitian atau penyeleksian naskah. Jadi yang pertama, naskah drama itu diseleksi layak tidak dipentaskan gitu. Kemudian penafsiran atau penghayatan naskah. Mungkin ini lebih ke pendalaman naskah itu seperti apa ya. Jadi naskahnya itu cocok nggak sih dimainkan di suasana tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah naskah drama ini ditafsirkan atau diseleksi mengenai isi, latar, cerita, tokoh, watak, dan lain-lainnya yang mungkin kita biasa kenal dengan unsur intrinsik drama. Ya, gitu. Jadi tahap yang pertama adalah penelitian atau penyeleksian naskah. Dan yang kedua, ini casting atau pemilihan peran dan tokoh
Ya, pemilihan peran tersebut disebut juga dengan tadi ya seleksi casting gitu. Nah, dalam proses ini para pemain drama ditunjuk menjadi salah satu tokoh yang cocok gitu. Misalkan dari segi perawakannya, kemudian dari tingkah lakunya seperti apa, kemudian dari tutur katanya seperti apa, vokalnya seperti apa, wataknya seperti apa. Nah, ini masuk ke dalam casting. Kalau misalkan Gatot Kaca misalkan, berarti harus pilih yang badannya kekar, kemudian tinggi, sangar gitu ya. Nggak mungkin kalau misalkan tokoh Gatot Kaca yang meranin kecil, kurus, itu nggak mungkin ya. Itu. Kemudian juga misalkan tokoh yang lain, ya, tokoh Bagong ya kita kan cari yang gendut, yang agak pendek gitu ya. Kemudian juga lebih jenaka. Nah, itu tokoh-tokoh yang mungkin bisa kita cari sesuai dengan tadi itu watak, kemudian perawakannya, tingkah laku dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, setelah penyeleksian naskah dan juga pemilihan peran atau casting, adalah latihan. Sudah punya naskahnya, sudah ketemu tokohnya siapa, latihan. Nah, para pemain drama, teman-teman sekalian, harus benar-benar berlatih dalam memerankan tokoh, pendalaman tokoh. Ya, pemain harus dapat mengekspresikan dialog yang telah dipelajari. Jadi harus benar-benar menghayati, apalagi untuk para pemain drama yang masih amatir atau baru pertama kali. Ini maka pendalaman peran itu sangat penting. Ada proses namanya proses reading, membaca naskah itu, kemudian mengupas tuntas tokohnya seperti apa. Jadi kalau misalkan jadi kakek tuh harus seperti apa sih? Jadi latihan itu benar-benar kita review, kita akan apa namanya ya, kita benar-benar penelitian gimana sih seorang kakek itu jalannya, tutur bicaranya seperti apa, itu masuk di dalam latihan. Kemudian yang keempat setelah latihan adalah memerankan drama itu langsung ya. Beberapa hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah tiap kata-kata harus diucapkan dengan jelas, kita sebut dengan artikulasi. Kemudian intonasinya, dinamiknya, dinamikanya, gimana saat marah, gimana saat sedih, gimana saat ceria, gimana saatnya ya, teriak-teriak. Nah, itu namanya dinamika atau juga kita sebut dengan intonasi. Kemudian tekanan tinggi rendahnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah temponya, cepat lambatnya. Jadi jangan sampai terlalu cepat, jangan sampai terlalu lambat juga, disesuaikan dengan suasananya juga. Kalau misalkan sedang suasana yang panik, maka bicaranya harus cepat. Tapi kalau keadaannya sedih atau mungkin juga keadaan-keadaan yang butuh agak melo, maka temponya juga akan lebih lambat ketika berbicara. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengucapan pengembangan. Ya, dapat dicapai melalui berbagai cara, menaikkan volume suara, menaikkan tingginya, kemudian menaikkan kecepatan pada tempo. Ya, tadi ya, saya sudah jelasin, disesuaikan dengan suasananya. Jadi tidak monoton seperti itu terus ya. Yang berikutnya, teman-teman sekalian, yang harus diperhatikan ketika memerankan drama adalah menunjukkan gerakan tubuh, gerak-geriknya seperti apa, ekspresi wajahnya. Ekspresi itu kita lebih kenal dengan mimik wajah, yang sesuai dengan karakter juga watak tokoh yang dimainkan atau diperankan oleh seorang pemain drama. Jadi melalui mimik ini, melalui ekspresi wajah ini, biasanya dilengkapi juga dengan gerak tubuh. Kalau misalkan preman gitu, gerak tubuhnya dan mimiknya kan pasti yang gagah, sangar gitu ya. Kemudian kalau misalkan orang yang terzolimi, orang-orang yang terbuli, pasti kan lunglai, ekspresi wajahnya juga sayu, biasanya didukung sama make up juga teman-teman sekalian ya. Dan yang berikutnya, watak tokoh dalam sebuah drama terlihat di dalam percakapan antar tokoh ya. Jadi antar tokoh itu percakapannya gimana? Kalau misalkan percakapan antara ayah dan anak, kita kan tahu dari panggilannya atau dari bagaimana nadanya si ayah berbicara dengan si anak gitu ya. Nah, dari nada-nadanya kan kelihatan, dari temponya seperti apa. Ini tergambar watak tokoh itu dari percakapan antar tokoh dalam drama. Oke, baik itu teman-teman sekalian, 14 menit sekian atau hampir 15 menit, mudah-mudahan bermanfaat. Kalian bisa belajar lewat ini aja, atau misalkan kalau nanti kalian ternyata bukan anak-anak yang audio, bisa belajar lewat baca. Ini memfasilitasi untuk teman-teman yang mungkin aduh capek baca, matanya udah capek karena ngelihat gadget terus, bisa dengerin suara walaupun ya suaranya begini teman-teman sekalian ya. Terima kasih, tetap semangat. Ustadz sangat kangen sama kalian. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu, dan Ustadz juga minta maaf kalau banyak salah selama mengajar kalian ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum.